di bidang penulisan penugasan. Baik Bapak Ibu, kita mulai ya Bapak Ibu ya. Hah? 6 Mei. Bang. Bentar ya. Daftar ada lo? Absen udah? Baik, selamat siang Bapak Ibu guru yang hebat yang saya hormati sekalian. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur terhadap Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat-Nya kita bisa berkumpul di tempat ini. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah UPT SMP Negeri 23 Medan yang kebetulan pada saat ini belum bisa hadir karena sedang berada di luar kota. Yang saya hormati Ibu Wakil Kepala Sekolah Ibu Banu sebagai wali bidang kurikulum ya. Yang saya hormati Pak Alim yang sudah memberikan waktunya, meluangkan waktunya untuk mengikuti kegiatan ini. Dan yang saya hormati juga Bapak Ibu yang ada di sini. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan atas waktu dan kesempatannya. Baik, di sini saya akan memaparkan sedikit tentang RTL. Adapun RTL itu adalah rencana tindak lanjut. Jadi program RTL ini Bapak Ibu berasal dari PKG PJOK. Kebetulan di tugas akhirnya kami sebagai peserta ditugaskan untuk membuat program apa yang cocok untuk kita laksanakan di sekolah. Nah, jadi setelah saya pikir-pikirkan kemarin, saya diskusikan dengan beberapa guru PJOK juga. Jadi saya mendapatkan rancangan pembelajaran berbasis proyek atau PBL dengan komunitas pelajar di sekolah melalui permainan tradisional. Nah, seperti yang kita ketahui, permainan tradisional itu kalau dulu di zaman kita atau zaman saya juga masih sering melakukan kegiatan ini. Cuman yang mirisnya untuk anak-anak zaman sekarang itu sangat-sangat jarang kita lihat memainkannya atau melakukannya. Hal ini bisa dipengaruhi oleh beberapa hal. Salah satunya adalah gadget atau HP. Sekarang sudah banyak game online atau game-game berbasis teknologi yang dimainkan oleh anak-anak kita, di mana di dalam itu kurangnya komunikasi sesama teman, kurangnya aktivitas fisik di dalamnya. Jadi banyak pengaruh-pengaruh negatif yang muncul, yang menyebabkan anak-anak sekarang itu seperti kita lihat sulit diatur, ya, dalam pembelajaran pun juga malas-malasan dan lain sebagainya. Baik Bapak Ibu, langsung saja kita eksekusi apa yang mau kita pelajari, apa yang mau saya sampaikan. Oke, jadi berdasarkan pengamatan saya mengambil kesimpulan atau latar belakangnya, pembentukan karakter anak bisa dilakukan dengan berbagai cara. Salah satunya yaitu dengan cara melakukan aktivitas permainan olahraga tradisional. Oke, permainan tradisional ini dapat membentuk karakter anak seperti kerjasama, kreativitas, sportivitas, serta dapat memperkuat interaksi sosial, bahkan menciptakan rasa kebersamaan di antara anak-anak. Akan tetapi, seperti yang saya sampaikan tadi, di era teknologi modern ini, peran permainan tradisional sudah tergeser. Ya, peran permainan tradisional sudah tergeser oleh permainan modern berbasis teknologi seperti game dan permainan digital lainnya. Situasi ini Bapak Ibu menjadi perhatian penting bagi kita karena di dalam games berbasis teknologi modern ini interaksi sosial yang terjadi di dalamnya sangat minim. Bahkan aktivitas fisiknya pun tidak ada. Karena kita hanya terpaku melihat HP, melihat permainan yang kita mainkan. Jadi proses geraknya nggak ada lagi. Itu dia. Jadi hal ini dapat mempengaruhi perkembangan sosial anak-anak dan emosional anak-anak. Selain daripada itu, permainan tradisional ini juga dapat membantu menjaga kesehatan fisik,
karena di dalamnya mengandung aktivitas fisik. Ya, permainan tradisional itu ya kita memang harus bergerak, ya kan? Memainkan permainan yang sudah ditentukan sebelumnya. Jadi permainan tradisional ini Bapak Ibu sangat banyak manfaatnya. Oke, saya lanjutkan. Dilanjutkan dengan latar belakang tadi, dengan demikian saya simpulkan untuk mengenalkan kembali permainan tradisional di sekolah kita. Adapun langkah yang permainan tradisional ini mempunyai langkah yang tepat dan efisien untuk mengembangkan karakter serta melestarikan budaya yang diwariskan oleh nenek moyang kita kepada kita sebelumnya. Jadi permainan tradisional ini nggak hilang gitu, tetap lestari di zaman kita. Di dalam konteks ini, sekolah berperan sebagai wadah atau tempat untuk mengembangkan pendidikan karakter dan melestarikan budaya bangsa melalui pengenalan permainan tradisional. Harapannya, dengan kegiatan ini, siswa tidak hanya sekedar bermain, tetapi juga dapat belajar menghargai nilai-nilai budaya lokal, mengembangkan kemampuan sosial, dan meningkatkan kesehatan fisik dari pesertanya, atau dalam hal ini anak didik kita. Saya lanjutkan. Adapun capaian-capaian atau langkah dan hasil yang diharapkan untuk tujuan dari program ini, yang pertama, capaiannya pembentukan karakter anak yang lebih baik atau yang positif. Kemudian yang kedua, pelestarian dan pemahaman budaya lokal. Jadi nanti kita akan melakukan diskusi tentang olahraga tradisional yang ada di daerah kita. Baik itu seperti trompa, tarik tambang, dan lain sebagainya. Nanti itu kita kumpulkan, kemudian kira-kira apa yang cocok kita mainkan di sekolah ini gitu loh. Kemudian yang ketiga, peningkatan kemampuan sosial dan kolaborasi. Selanjutnya, peningkatan kemampuan sosial, peningkatan antusias belajar bagi para siswa. Untuk yang kedua, langkah-langkah pelaksanaannya adalah sebagai berikut. Perencanaan program yang pertama diawali dengan kita akan merancang program ini bagaimana caranya dari awal, pertengahan, hingga akhirnya nanti. Kemudian yang kedua, pengenalan permainan tradisional itu. Jadi setelah kita mengidentifikasi permainan tradisional yang ada di daerah kita masing-masing, kemudian kita ajak anak-anak itu untuk mendalami lagi permainan ini seperti apa, permainan ini untuk apa gitu. Oke. Kemudian daripada selanjutnya pembelajaran berbasis proyek. Jadi setelah nanti praktik ini selesai, program ini selesai, nanti ada proyek yang kita buat, baik itu bisa berupa video, bisa berupa semacam narasi lah atau tulisan karya ilmiah dari peserta didik itu sendiri. Kemudian langkah-langkahnya nanti setelah rangkaian kegiatan ini selesai, kita akan mengadakan refleksi dan evaluasi. Kegiatan ini kelemahannya di mana gitu, kelebihannya di mana. Jadi berdasarkan data itu, kita akan mengembangkan kembali program ini untuk kedepannya, untuk selanjutnya. Gitu dia. Dan yang terakhir, pelaporan dan dokumentasi ya. Jadi di dalam setiap kegiatan pasti ada laporannya Bapak Ibu. Kemudian juga pasti disertakan dengan dokumentasi. Oke, selanjutnya hasil yang diharapkan. Di sini saya buat meningkatkan kesadaran siswa akan pentingnya melestarikan budaya lokal. Itu yang pertama ya. Terciptanya hubungan sosial yang lebih baik antara siswa, peningkatan kesehatan fisik siswa, pengembangan karakter dan nilai positif, pengembangan motivasi belajar dan kreativitas. Dan yang terakhir, terbentuknya komunitas pembelajaran yang kuat. Jadi Bapak Ibu sekalian, selain dari untuk siswa, program ini juga saya rencanakan untuk penguatan komunitas belajar kita yang ada di sekolah. Nah, jadi melalui diskusi kecil seperti ini, ya secara tidak langsung kita berhubungan atau berkomunikasi, ya saling mengutarakan pendapat, kira-kira apa yang Bapak Ibu sampaikan, ide-ide menarik apa yang Ibu miliki bisa kita tuangkan nanti di dalam program ini. Oke. Selanjutnya indikator ketercapaian. Jadi ketika
pelaksanaan program ini selesai, harapannya nanti peserta didik memiliki pengetahuan yang mendalam mengenai permainan tradisional, baik itu asal-usulnya, serta nilai-nilai budaya yang terkandung di dalamnya. Kemudian yang kedua, peserta didik mampu berkomunikasi secara efektif, bekerja di dalam tim, dan menunjukkan keterampilan sosial yang baik. Nah, jadi Bapak Ibu, beberapa permainan tradisional ini itu kan secara kelompok. Nah, di mana kita ketahui kalau berkelompok itu ya pasti bekerja sama kan gitu ya, berkolaborasi. Jadi kita sejak dini menanamkan kolaborasi tersebut kepada anak-anak kita. Bagaimana jadi pemimpin yang baik, bagaimana jadi anggota yang baik, dan sebaliknya. Kemudian yang ketiga, peserta didik menunjukkan peningkatan dalam keterampilan motorik, kreativitas, baik dalam bermain maupun memodifikasi permainan tradisional. Nah, jadi di sini Bapak Ibu, selain daripada fisik atau motorik yang terbangun, harapannya ke depan nanti anak-anak ini juga memiliki kreativitas. Ya, jadi dengan sumber peralatan yang seadanya, kita bisa menciptakan permainan-permainan baru yang nantinya bisa kita evaluasi dan kita mainkan di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Kemudian yang keempat, di sini peserta didik mengembangkan karakter positif seperti sportivitas, kejujuran, kerjasama, dan rasa tanggung jawab. Ini tadi sudah saya sampaikan, karena di dalam permainan itu pasti ada yang menang, ada yang kalah. Jadi bagaimana sikap kita ketika kita berada di posisi pemenang, bagaimana sikap kita ketika kita kalah. Nah, jadi kita harus bisa mengambil sikap diri. Situlah kita akan belajar menghargai kemenangan dan tidak menyesali yang namanya kekalahan. Yang kelima, peserta didik lebih termotivasi dan antusias dalam mengikuti proses pembelajaran yang dikemas dengan permainan tradisional. Selanjutnya, terjalinnya hubungan yang harmonis antara siswa, guru, dan komunitas yang ada di sekolah dalam rangka melestarikan budaya lokal dan mendukung proses pembelajaran. Yang terakhir, peserta didik lebih aktif bergerak dan mengalami peningkatan kebugaran fisik atau kesehatan fisik berkat keterlibatannya dalam permainan yang memerlukan aktivitas fisik pula. Jadi hubungannya ini manfaatnya nanti harapannya ke depan peserta didik kita memiliki karakter yang positif lah Bapak Ibu melalui program-program yang akan kami laksanakan di sekolah. Selanjutnya, struktur program dan mitra dalam komunitas. Jadi rencana kami, rencana saya, target peserta yang akan melaksanakan ini adalah kelas 7, kelas 8, dan kelas 9. Usia peserta didik rata-rata 12-15 tahun. Untuk pengaturan programnya, kita akan memakai ruangan, yaitu maksudnya ruang berupa lapangan sekolah untuk kegiatan fisik dan ruang kelas untuk sesi diskusi dan refleksi nantinya. Jadi setelah selesai kegiatan ini, kita akan mendiskusikan dan merefleksikan apa-apa saja yang kita dapatkan di dalam kegiatan tersebut. Waktu program ini akan dilaksanakan selama 6 minggu. Jadi minggu pertama persiapan dan perencanaan program atau proyek. Yang kedua, minggu kedua maksud saya, riset dan pengumpulan informasi. Yang ketiga, eksperimen dan latihan bermain. Yang keempat atau minggu 4 dan kelima, produksi produk dan dokumentasi. Minggu ke-6, presentasi dan publikasi. Ya. Jadi yang ke-6 ini Bapak Ibu nanti produknya. Produknya itu ya seperti yang saya sampaikan tadi, bisa berupa tulisan, bisa berupa video, baik itu testimoni maupun video-video rangkaian kegiatan selama proses kegiatan program dilaksanakan. Kemudian mitra dalam komunitas belajar. Jadi yang terlibat di sini yang pertama ya pastinya guru PJOK lah ya kan yang membuat program sebagai fasilitator utama untuk membimbing peserta didik dalam permainan dan refleksi. Kemudian di sini saya melibatkan juga guru seni budaya, kolaborasi, yaitu membantu mendokumentasikan refleksi dan hasil kegiatan. Selain daripada itu Bapak Ibu mungkin tidak saya cantumkan di sini, guru SBK mungkin bisa nanti mengarahkan anak-anak kita untuk mencari asal-usul atau manfaat dari permainan tradisional yang ada di
daerahnya masing-masing. Kemudian yang terakhir orang tua kita bisa, orang tua peserta didik kita dapat kita undang untuk menyaksikan permainan dan memberikan dukungan kepada anak-anaknya. Selanjutnya, kapasitas yang dimiliki sekolah. Jadi berdasarkan data yang saya dapatkan di sekolah, sumber daya yang dimiliki dan saya manfaatkan atau aset-aset kuat penting yang ada di sekolah. Yang pertama, lapangan sekolah. Kita bisa lihat sendiri lapangan kita termasuk luas, ya, termasuk lebar dari antara sekolah-sekolah lainnya. Jadi lapangan ini akan kita manfaatkan untuk tempat pelaksanaan permainan tradisional ini. Oke. Kemudian sebelumnya Bapak Ibu, kita pastikan lapangan kita ini aman, ya, tidak ada sesuatu atau tidak ada paku-paku nantinya yang bisa menghambat pelaksanaan program ini. Kemudian peralatan permainan, sebagian besar macam-macam alat permainan tradisional sudah tersedia, seperti trompa, kemudian ada enggrang, kemudian ada tarik tambang, dan barang-barang atau alat-alat lainnya. Guru PJOK, pengalaman dalam mengajarkan permainan tradisional dan keterampilan olahraga. Komunitas sekolah, dukungan dari guru mapel lain. Jadi di sini Bapak Ibu, saya dengan kerendahan hati meminta dukungan dari Bapak Ibu sekalian untuk pelaksanaan program kita di sekolah ini. Ya, jadi selain daripada kami sendiri sebagai guru PJOK, kami juga melibatkan Bapak Ibu guru mapel yang lain untuk pelaksanaan program ini. Selanjutnya, orang tua, komite sekolah untuk membantu melaksanakan dan mengevaluasi program. Kemudian pemanfaatan aset seperti lapangan terbuka digunakan sesi permainan tradisional yang membutuhkan ruang terbuka. Guru memfasilitasi siswa dalam perencanaan, pelaksanaan, dan refleksi. Kemudian orang tua dilibatkan dalam proses evaluasi dan memberikan dukungan kepada peserta didik. Selanjutnya, rencana evaluasi. Jadi Bapak Ibu, lini masa evaluasi yang ada di awal program, kita akan menilai pengetahuan dasar siswa tentang permainan tradisional dan kesiapan fisik peserta didik ini seperti pretest, ya Bapak Ibu, ya. Jadi sebelum kita melaksanakan program ini, kita akan mengidentifikasi terlebih dahulu pemahaman atau pengetahuan peserta didik kita terkait permainan tradisional dan kesiapan fisik mereka. Jadi kalau misalnya mereka sedang mengalami atau dalam perawatan, ya tidak usah kita ikutkan, nanti jadi nambah beban kita masing-masing, kan gitu. Kemudian di tengah program nanti kita sambil melaksanakan kegiatan ini, kita sekaligus mengobservasi peserta didik atau partisipan yang terlibat dalam permainan atau kegiatan ini. Kemudian di akhir program, refleksi akan diadakan per kelompok maupun per individu, serta penilaian terhadap keterampilan fisik, kerjasama, sikap peserta didik. Kemudian komunitas sekolah, dukungan dari guru mata pelajaran lain, orang tua, dan komite sekolah untuk membantu melaksanakan program ini atau evaluasi program ini. Sumber datanya, yang pertama dari peserta didik. Jadi setelah kita melakukan observasi atau pencarian data awal dan refleksi setelah permainan berlangsung. Jadi ketika pelaksanaan permainan berlangsung, kita juga boleh mencari-cari seperti data ketika anak itu melaksanakan. Oh, si Anu contohnya dia masih egois, dia masih kurang konsentrasi, dia masih kurang memiliki rasa kerjasama. Jadi dari data tersebut kita bisa melakukan penilaian di akhir nantinya. Kemudian guru melalui pengamatan selama permainan dan sesi diskusi. Orang tua mengisi kuesioner terkait pengamatan mereka terhadap anak setelah mengikuti kegiatan ini. Teknik pengambilan data bisa berupa observasi langsung di lapangan, kemudian refleksi pribadi dan kelompok tentang nilai-nilai yang dipelajari anak ketika pelaksanaan permainan tradisional dilaksanakan. Yang terakhir ada kuesioner untuk orang tua tentang perkembangan sikap dan keterampilan anak. Jadi selain kita sebagai guru di sekolah, artinya kita juga harus bekerja sama dengan orang tua di rumah. Bagaimana perkembangan karakter anaknya. Jadi ya
Yang paling utama itu ya tetap keluarga Bapak Ibu ya, tetap keluarga. Keluarga juga harus memberikan contoh yang baik, memberikan pengamatan yang baik kepada anak-anaknya supaya dia tidak atau bisa mengalami peningkatan karakter yang lebih baik lagi ke depan. Oke. Kemungkinan tantangan dan solusi. Jadi tantangan pasti ada Bapak Ibu dalam pelaksanaan program ini. Adapun tantangan pertama yang mungkin nanti dapat terjadi adalah kesulitan siswa dalam memahami peraturan atau permainan yang akan dilaksanakan. Jadi saya ambil solusinya bisa ya, ini salah satunya yaitu menyederhanakan aturan permainan dan memberikan demonstrasi langsung agar siswa dapat mempraktikannya dengan baik. Jadi kita mempraktikkan terlebih dahulu supaya peserta didik bisa melaksanakannya. Kemudian tantangan yang kedua yang mungkin juga bisa dapat terjadi, siswa yang kurang tertarik pada permainan tradisional atau merasa permainan ini sulit. Nah, jadi kita ambil solusi menyesuaikan elemen yang lebih menarik dan relevan dengan kegiatan sehari-hari mereka. Misalnya mengkombinasikan permainan gerobak sodor atau gobak sodor dengan elemen lain seperti kompetisi kelompok dan tugas kreatif. Jadi kalau semisalnya mereka nanti kurang percaya diri atau tidak tertarik, ya kita akan memodifikasi metode permainannya. Bisa kita buat sistemnya sistem kompetisi. Seperti yang kita tahu, kalau kompetisi itu kan saling berjuang satu sama lain atau kelompok satu dengan kelompok yang lain. Jadi ada pemenangnya nanti di dalam program ini. Kemudian keterbatasan waktu. Waktu untuk merefleksi, keterbatasan waktu untuk melakukan refleksi yang lebih mendalam. Solusinya yaitu mengalokasikan waktu secara khusus untuk refleksi ketika di pembelajaran atau permainan ini selesai atau di akhir sesi, nanti kita akan mengadakan refleksi singkat dan memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk berbagi pengalaman secara bergantian dan bergiliran. Itu dia. Penutup dan rencana tingkat selanjutnya. Penutup, pembelajaran berbasis proyek ini menggunakan permainan tradisional diharapkan dapat meningkatkan keterampilan fisik, kerjasama, serta pemahaman budaya di kalangan siswa. Kelas 7, 8, dan 9. Pembelajaran yang berpusat pada peserta didik ini memberikan kesempatan bagi mereka untuk berpartisipasi aktif dalam mengembangkan kreativitas mereka sendiri. Kemudian rencana tindak selanjutnya atau tindak lanjut, presentasi rencana kepada komunitas sekolah ini yang sedang saya lakukan untuk mendapatkan masukan. Jadi di sini kami sebagai guru PJOK yang memberikan program menerima masukan dari Bapak Ibu guru yang ada di sini. Adakah ide atau tambahan-tambahan khusus yang bisa kita masukkan dalam program ini, nanti bisa disampaikan kepada kami. Kemudian implementasi program sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan sebelumnya. Jadi kita akan melaksanakan program ini nantinya sesuai dengan yang sudah kita jadwalkan, tidak boleh kendor waktunya, jadi harus tepat waktu. Catatan, rancangan ini bertujuan untuk menciptakan pembelajaran yang menyenangkan ya dan mendalam melalui permainan tradisional serta mengembangkan keterampilan sosial dan motorik peserta didik. Diharapkan melalui proyek ini peserta didik nantinya dapat mengenal dan melestarikan budaya sambil belajar. Jadi kita di sini belajar, istilahnya belajar bermain sambil belajar gitu ya. Tentang pentingnya kerjasama dan sportivitas. Oke, Bapak Ibu, mungkin itu saja sedikit gambaran tentang program atau rencana tindak lanjut yang akan saya laksanakan di sekolah kita. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Cukup sekian dan terima kasih. Salam sehat untuk kita semua. Mau lihat ya Godang? Horas.
Jelas makan siangnya ya. Jangan didaftar aja Bang Bobby. Hah?